wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Sebelum kita buka sesi diskusi, kita murajaah ya, tentang 3 tanda orang-orang yang mendapatkan keberkahan selepas Ramadan. Ada 3 tandanya tadi. Apa yang pertama? Munculnya harapan agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian tanda yang kedua apa? Takut amal tidak terima. Ya, tadi muncul harapan supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Abu Muhammad, akan melahirkan amalan kebaikan yang setelahnya. Jadi dia mudah melakukan amalan kebaikan yang setelahnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tanpa cerminan ketakwaan yang ada pada dirinya. Takwa menurut Ali bin Abi Thalib ada 4 tadi kriterianya. Apa yang pertama? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beramal sesuai dengan Al-Quran, qanaah dengan sayang sedikit, ada siap-siap semua anda ini bekal setelah kematian. Ya, Masya Allah, mumtaz, luar biasa Abdul Muhammad. Taib, luar biasa. Baik, silakan ikhwati billah, kalau ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri. Nah, tafadhal Abu Muhammad. Iya. Ini malaikat atau subhanallah kepentingan Gus. Taib, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya, tentang apakah Raqib Atid itu nama malaikat atau sifat dari malaikat. Yang pertama, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beriman kepada malaikat itu ada beberapa unsurnya. Ada beberapa unsurnya. Yang pertama adalah kita mengimani keberadaan malaikat. Artinya malaikat itu ada bentuknya. Karena sebagian orang meyakini bahwa malaikat itu enggak ada. Malaikat itu hanyalah keinginan kebaikan, sebagaimana setan itu bisikan keburukan. Jadi malaikat itu enggak ada bentuknya. Jadi ini salah. Yang benar bahwa malaikat itu ada fisiknya, ada bentuknya. Dan malaikat tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki, tidak wanita. Sehingga ketika orang-orang musyrik dulu mensifati malaikat dengan putri-putri Allah, ini sebuah kesyirikan. Jadi yang pertama, mereka mensifati sesuatu yang salah. Kemudian mereka menyifati Allah punya anak, sudah gitu anaknya anak perempuan. Padahal orang Arab dini itu kalau punya anak perempuan malu, sehingga dikubur hidup-hidup. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala disifati oleh mereka punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Jadi malaikat ini ada bentuknya dan tidak ada jenis kelamin, baik laki-laki maupun wanita. Beda dengan manusia, beda dengan jin. Yang pertama. Yang kedua, kita beriman kepada nama-nama mereka yang diketahui dan beriman nama-nama mereka yang tidak diketahui secara global, secara mujmal. Dan seorang tidak bisa menentukan nama malaikat kecuali berdasarkan dalil yang kuat. Jadi misalnya ada malaikat Munkar Nakir, ada hadisnya. Ada malaikat Malik, pemimpin penjaga neraka. Ada malaikat Jibril, pimpinan di kalangan para malaikat, dan yang lainnya. Jadi intinya ada nama-nama yang disebutkan dalam dalil. Ketika tidak disebutkan, kita beriman secara umum. Kalau ada, kita iman. Kembali lagi dalam pertanyaan, bagaimana dengan Raqib dan Atid? Itu bukan nama malaikat, tapi itu sifat. Itu malaikat yang mengawasi dan juga mencatat amalan manusia. Bukan namanya Raqib dan juga Atid ya, kanan Raqib kiri Atid, bukan. Jadi bukan itu maksudnya. Jadi bukan nama tapi sifat dari malaikat. Iya, kemudian tadi terlewat ya, setelah nama itu sifat-sifatnya. Malaikat itu punya sifat. Di antaranya malaikat itu punya sayap. Ada yang 22, 33, dan malaikat Jibril itu sayapnya paling banyak dengan 600 sayapnya. Yang kalau dikembangkan itu ufuk ya, ufuk itu tempat terbitnya matahari, itu penuh dengan sayapnya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Malaikat Jibril itu memperlihatkan wujud aslinya yang sangat besar sekali dalam yang dilihat oleh Nabi ketika hidup di dunia hanya dalam 2 keadaan. Hanya 2 kali Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Kapan? Yang pertama ketika awal diutus sebagai seorang Nabi di Gua Hira. Jadi ketika beliau bertahannuts diam di Gua Hira itu, yang perjalanan naik turunnya 3 jam, naik sama turun 3 jam, tinggi, ada sebuah lubang,
Disitulah beliau bertahanuf. Ada lubang kecil yang kelihatan kota Mekah. Jadi beliau diam di situ sampai pada saatnya datanglah malaikat Jibril dari arah ufuk yang sangat besar sekali. Kemudian masuk ke dalam gua Hira itu dan memeluk Nabi SAW dengan pelukan yang sangat kuat, lalu mengajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq itu. Ini kondisi yang pertama. Kondisi Nabi SAW melihat malaikat Jibril dengan 600 sayapnya. Kemudian kondisi yang kedua ketika Isra Mi'raj. Di beliau SAW melihat malaikat Jibril dengan sayapnya sangat indah sekali, sangat besar, sangat indah. Sehingga dalam kondisi lain tidak, ya. Di kondisi lain malaikat Jibril itu datang dalam bentuk malaikat, dalam bentuk manusia yang rambutnya itu hitam, ya, bajunya rapi dan seterusnya dalam hadis Jibril yang masyhur itu. Dan didekatkan lututnya di lutut Nabi SAW. Intinya dalam banyak keadaan malaikat Jibril itu datang dalam bentuk wujud manusia, bukan dalam bentuk asli. Dan ada lagi sifat malaikat, diantaranya malaikat yang menjaga neraka itu malaikatnya keras, ya, tidak ada belas kasihannya, dan banyak lagi yang lainnya, sifat-sifat malaikat. Kemudian yang keempat berarti, ya, wujud, kemudian sifat, nama, kemudian tugasnya yang keempat, yang terakhir. Kita beriman bahwa malaikat itu punya tugas masing-masing, punya tugas yang kadang tidak dimiliki yang lain. Ada malaikat yang bertugas hanya bertanya kepada orang-orang yang sudah di alam kuburnya, itu di barzah, di alam kuburnya, itu malaikat Munkar dan Nakir. Ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa saja, ada yang bertugas menurunkan wahyu, ada bertugas menurunkan hujan, macam-macam. Setiap mereka punya tugas. Kita beriman dengan tugas-tugas yang detail yang disebutkan dengan dalil, dan kita beriman dengan tugas yang umum dari para malaikat. Mereka punya tugas masing-masing, dan tugas mereka sangat mulia sekali. Dan para malaikat ini punya tempat berkumpul yang namanya Baitul Ma'mur. Sebagian para mufassirin, ya, meskipun hadisnya tidak kuat, ya, Baitul Ma'mur adalah sebuah tempat yang ketika diluruskan dengan Ka'bah itu tembus ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu sebuah tempat besar di langit sana, langit yang ketujuh, yang terisi 70.000 malaikat. Ketika ada malaikat yang keluar, maka dia tidak akan bisa kembali ke Baitul Ma'mur selama-lamanya, karena saking penuhnya Baitul Ma'mur. Jadi tempat berkumpulnya malaikat seperti di Baitullah di bumi. Cuman kalau kita bedanya kan kita bisa umrah haji tiap tahun gitu, bagi yang mampu. Kalau di malaikat nggak bisa. Sekali datang ke sana mereka keluar nggak akan bisa masuk lagi, karena banyak yang sudah ngantri masuk ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur jadi tempat para malaikat. Itu Abu Muhammad, ya. Jadi itu hanya sifat dari malaikat, bukan nama malaikat. Tapi ada lagi yang lainnya? Cukup, ya? Bagaimana dengan Israel? Banyak orang mengatakan itu malaikat besar. Israel, hadisnya dhaif, ya. Israel yang tepat adalah malakul maut, ya, malakul maut. Jadi malaikat maut bukan Israel. Kalau Israfil sahih. Kalau Israel ini hadisnya dhaif, ya, hadisnya lemah. Israfil, malaikat Israfil adalah salah satu dari 8 malaikat pemikul arsy Allah. Ada 8 malaikat yang memikul arsy Allah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya. Di surat Al-Haqqah, ya, dan yang memikul arsy Rabbmu pada hari itu adalah thamaniyatun. Thamaniyah berapa? 8 malaikat. Dan salah satunya adalah malaikat Israfil, bukan Israel, Israfil. Malaikat Israfil salah satu dari 8 malaikat pemikul arsy Allah. Jadi arsy Allah itu dipikul oleh 8 malaikat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Abu Dawud, ya, bahwa Nabi SAW diberikan izin untuk menceritakan besarnya malaikat hamalatul arsy, malaikat pemikul arsy Allah. Jarak antara pundak sampai cuping telinganya perjalanan 700 tahun. Jadi perjalanan 700 tahun baru nyampe itu pundaknya aja. Dari pundak ke telinga. Sahma itu tempat anting-antingin. Jadi bukan ujung sini tapi yang paling bawah. Itu besarnya malaikat Israfil. Kemudian malaikat Israfil juga telah mengunim sangkakalanya. Sangkala itu bentuknya kayak tanduk begitu. Tanduk
yang ketika ditiup akan ditiup dalam dua tiupan ya, tiupan kehancuran dan tiupan kebangkitan, dan malaikat Israfil sudah mengulum sangkakalanya. Tapi mungkin itu para jamaah ya, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga bisa memantik motivasi kita dalam beramal, dan setelah kita beramal itu bukan muncul ujub, tapi justru malah ketawaduan. Ingat Nabi SAW ketika beliau mendapatkan surat terakhir, surat An-Nasr, surat terakhir yang beliau dapatkan ketika orang-orang telah berbondong-bondong masuk Islam, dakwah beliau sudah selesai, maka Allah perintahkan fasabbih wasabbih bismi rabb. Ketika Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, maka bertasbihlah dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diperintahkan kepada nabi yang telah berhasil mendakwai manusia. Maka hendaknya kita banyak istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh amalan ibadah kita. Kita diampuni semua dosa dan kesalahannya, dan termasuk orang-orang yang menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listen, you have to call this. Then you listen to